namanya putus kontrak, pindah job, atau perpanjang job dikenakan biaya apapun. Tidak diperbolehkan hal itu. Tapi agen-agen ini yang nakal. Nah, apa sih biaya saya? Misalnya kamu putus kontrak. Emang kok kalau saya putus kontrak saya harus biaya ini? Enggak. Saya tegas ngomong, enggak perlu. Enggak perlu bayar denda putus kontrak. Tapi banyak kan orang ini loh, anggapannya gini. Yang namanya denda putus kontrak ini ya masalah pribadi antara kamu dengan majikan. Sebab mereka mengingat ini karena untuk kalian mau menghargai putusan kontrak ini. Paham maksud saya? Iya. Jadi namanya kontrak kerja yang harus dipatuhi. Ketika kalian memutus kontrak, mereka bakal minta ganti rugi, bukan denda. Ganti rugi ke aku gitu. Iya, ganti rugi. Nah, biasa ganti rugi ini ya beragam. Ada yang mungkin ya nego-nego aja, tidak ada modalnya. Kalau dia minta ganti rugi, nggak ada duit. Saya kan udah kerja 2 tahun. Ini bilangin, kalau pada umumnya nih, kalian ngambil uang dari majikan kan 24.000. Kalau dibagi nih, ini saya jelaskan ya. Mohon maaf, saya ulang dari awal. Saya jelaskan dari detail by detail ini ya. Saya jelaskan secara detail. Majikan cari agensi. Woi, saya mau dong anak 1 kerja. Agensi ini seneng dong. Oke, bos, mau anak buah 1? Iya. Mau kerja berapa lama? 3 tahun ya. 3 tahun tarif saya 24.000 ya. Nanti saya bawa orang kerja sama kamu 3 tahun. Jadi majikan ini sudah bayar ke agensi ini segenap uang 24.000 untuk kamu bekerja 3 tahun. Paham? Nah, kamu bekerja 2 tahun. Per tahunnya 8.000. 2 tahun 16.000. Jadi dia harus mengembalikan sisa hak dari majikan itu 8.000. Pertanyaan saya adalah, mereka seharusnya memuntahkan uang ini karena mereka yang ngambil. Kan 24.000 udah beragensi. Ya. Kamu kerja 2 tahun, berarti agensi kan harusnya cuma bisa nerima 16.000, tapi dia udah ngambil 24.000 di depan. Dia harus kembalikan 8.000 ini ke majikan. Tapi karena kebanyakan agensi ini, oknum-oknum seperti ini bangke, asu, kabeh, jadi dia nggak mau ngeluarin duit ini. Dia minta sama kalian buat ganti rugi ini. Paham nggak? Ya, paham. Dan bahkan mereka lebih kejamnya lagi, bukan angka yang dikembalikan ke majikan misalnya 8.000 nih. Bukan 8.000, dia bakal berani minta sama kamu berkali-kali lipat. Makanya ada limitan 20.000, 30.000. Ya, ada. Padahal dia kembali ke majikan cuma harga 1 tahun itu. Dan kalian tidak ada kewajiban untuk membayar itu. Nah, tapi sangkut lagi nih, dimana kalian diharuskan untuk menghargai sebuah kontrak kerja. Kontrak kerja artinya ini diikat, kalian diikat hubungan kerja. Kalian kalau mau putus kontrak, kalian harus bayar denda ini ke majikan. Dan kalau majikan yang memutus kontrakkan kalian, maka majikan harus kasih pesangon. Tapi majikan kasih pesangon ini bisa dihitung jari. Kalau nggak kasih pun nggak ada hukumnya. Jadi ya bisa dikatakan mereka minta dengan alibi ini, menghargai putusan kontrak. Kalian memiliki kewajiban untuk ini dan tolong dibayar. Sebenarnya kalau kalian gontok, saya nggak mau bayar, mereka nggak bisa apa-apa. Karena ini adalah perjanjian di bawah meja dan tidak sah secara hukum. Paham? Ya, paham. Kan Kamu saya tahu kan aja. kok enggak. Saya kan kok ini ya, pertama ama cuman 28 hari meninggal. Itu kan saya sekarang itu udah ganti majikan 2 kali. Katanya harus bayar ARC 2 kali juga. 3 kali berarti kalau sama yang pertama. Ya, ARC itu 1.000 per tahun. 3 tahun 3.000. Ya, udah itu kan di awal. Pembaruan ARC 1.000. Dokumentasi perpindahan job 1.560. Dan biaya ini saja yang kamu keluarkan, sisanya itu enggak. Iya, itu juga diminta itu aja buat biaya ARC, katanya kamu 2 kali ganti majikan berarti kamu bayar 2.000 kayak gitu. Berarti kalau ini mah betul ya? Betul ya, betul. 1.000. Oh Ya, gitu oke, ya. Makasih ya kok. Yuk, sama-sama itu. Makasih. Ya, paham ya. Jadi ya mereka minta kalian untuk tanggung jawab kesepakatan kontrak kerja. Jadi bisa dinego.
minta 20.000, nggak ada saya segitu, nggak ada. Belak aja udah, nego aja udah, 8.000, 5.000, nego aja, segitu saya nggak mau. Belajar nego, nggak usah takut, kalian tahu haknya kalian. Yang hal fakta sebenarnya terjadi itu, tapi mereka menggunakan alibi, menghargai putusan kontrak, maka mereka berani meminta uang. Makanya gue bilang ini di Taiwan ini rada aneh-aneh. Banyak sekali peraturan yang saya anggap itu tidak memihak kepada PMI atau PMA. Taiwan kelihatan negaranya bagus, tapi sebenarnya dalam peraturan itu rungkat kate. Intinya, bagi yang putus kontrak dimintakan biaya, nego. Dan angkanya nggak usah gede-gede. Black 5.000. Mau nggak? Nggak mau, saya lapor nih. Bagaimana solusinya kok? Bisa ngelapor kemana saja? Yang pertama pasti lapor ke 1955. Kalau tidak bisa bergerak, bisa hubungi ke KDI, bagian naker. Kalau masih tidak bisa ya kamu. Jangan hubungin saya repot. Aku dari ngurus yang sakit, nanti lama-lama ngurus yang pengen libur, ngurus yang